Oke, kita akan buat video kali ini tentang Jogja Anggur sebagai wisata edukasi dan sebagai wisata untuk pembelajaran dan cicip dan petik buah anggur dari Ukraina. Kita akan melihat untuk kebun ini pada garis besarnya, yang dimana tempat ini menjadi pelatihan dan tempat pembelajaran bersama untuk bisa berkebun anggur impor. Ini varietas-varietas yang ada di Jogja Anggur, dimana tempat yang bisa dikunjungi untuk belajar bersama dan menjadi tujuan objek wisata untuk anggur impor. Tempat ini tiap hari buka dan mendapat apresiasi yang sangat bagus dari masyarakat, di mana banyak diliput juga dari berbagai stasiun TV, baik TV nasional maupun TV swasta yang ada di Indonesia. Di tempat ini untuk mengunjungi harus memakai protokol kesehatan, di mana harus dijauhkan dari COVID-19, atau kita memakai protokol dari mulai cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, supaya bisa menjaga kesehatan untuk semua, baik dari tamu maupun dari karyawan kebun, sehingga semua bisa sehat dan bisa tetap berwisata seperti sebelum ada COVID-19. Ini buah-buahnya, dan di video nanti ke depan saya akan cantumkan juga di mana ada stasiun TV yang meliput ke sini sebagai wisata edukasi dan wisata pembelajaran. Banyak sekali stasiun TV yang ada di sini, mulai dari Indosiar, Trans 7, Trans TV, Jogja TV. Ternyata mendapat antusias yang sangat besar sekali. Jadi sangat bersyukur juga. Ternyata Jogja Anggur bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas pada umumnya. Dan semoga kedepannya akan banyak kebun anggur yang ada di Indonesia yang jauh lebih bagus juga, yang lebih besar, dan kita bisa mandiri dan swasembada anggur, terutama sampai ke pengolahan, dan suatu saat kita juga bisa ekspor ke luar negeri. Tidak hanya kita mengimpor aja, jadi suatu saat kita bisa mandiri dalam hal pangan, terutama dalam buah anggur yang saat ini sedang ada di kebun anggur. Semoga harapan itu yang nantinya akan bisa memacu semangat dari semuanya, sehingga akan banyak kebun-kebun yang muncul di Indonesia, kebun yang tentu saja lebih bagus, menghasilkan buah yang bagus, dan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi akan meningkatkan ekonomi dari negara kita sendiri kalau kita nanti bisa swasembada anggur dan bisa mengekspor buah ke luar negeri. Jadi iklim kita lebih cocok daripada luar negeri sebetulnya, karena dengan iklim tropis seperti di Indonesia, anggur bisa berbuah 3-4 kali setahun, yang kalau di luar negeri hanya bisa berbuah dalam waktu musim panas aja. Tapi kita bersyukur dengan musim yang tropis ini, wilayah kita yang subur ini akan lebih subur
untuk berkebun anggur. Jadi tetap semangat dalam berkebun, tetap sehat selalu. Di belakang akan saya cantumkan juga dari TV Jogja TV yang meliput di Jogja Anggur. Jadi bisa untuk sama-sama belajar. Jika Anda ingin melepas penat dari rutinitas kerja yang membosankan, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Kabupaten Bantul. Banyak wisata alam atau kuliner yang tersebar di bumi Projo Taman Sari ini. Bahkan sejumlah wisata edukasi juga mulai muncul, meramaikan dunia wisata yang kian menggeliat. Salah satu yang menarik dikunjungi adalah Kebun Anggur Jogja. Destinasi besutan Danang Priyatmoko ini kini menjadi tren baru wisata agro di Kabupaten Bantul. Dengan menonjolkan perkebunan anggur Ukraina yang beragam, kebun anggur ini memberikan sensasi berbeda bagi pengunjungnya. Selain bisa memetik langsung buah anggur, pengunjung juga akan diberikan pemahaman mengenai proses budidaya anggur, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen maupun pasca panen. Menempati lahan seluas 1 hektar, sedikitnya ada 40 jenis anggur yang dibudidayakan di perkebunan ini. Mulai dari anggur yang berwarna hijau, kuning, merah, hingga yang berwarna hitam, semuanya bisa ditemukan. Perkebunan ini adalah konsep edukasi wisata kebun anggur. Jadi ibaratnya kita memberikan persepsi pada masyarakat luas, khususnya di Indonesia, bahwa anggur yang dulu berimage nggak berbuah di Indonesia, ternyata bisa berbuah bagus di iklim tropis. Jadi bisa berbuah bagus. Jadi di sini kita memberikan pendampingan kepada tamu-tamu yang datang di sini. Kita berikan pembelajaran, memberikan materi untuk menanam anggur biar kedepannya Indonesia itu bisa mandiri anggur, nggak perlu impor dari luar, terus bisa menanam sendiri. Rata-rata usia anggur di kebun milik Danang berusia 1,5 tahun. Setidaknya kebun anggur yang berlokasi di Jalan Barongan Bakulan, Patalan, Jetis, Bantul ini sudah 3 kali memasuki masa panen. Tak tanggung-tanggung, untuk satu pohon anggur bisa menghasilkan 5 hingga 10 kg anggur yang tak kalah kualitasnya dengan anggur impor. Meski masa panen raya hanya terjadi 6 bulan sekali, namun setiap hari dipastikan ada pohon anggur yang berbuah. Banyak ragam jenis anggur yang ada membuat masa panennya berbeda-beda, sehingga ketersediaan buah di dalam kebun selalu ada agar tidak mengecewakan pengunjung. Namun di masa pandemi ini, seluruh pengunjung yang datang diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, karena pihak pengelola kebun anggur ini benar-benar menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat bagi pengunjungnya. Sebelum memasuki lokasi kebun, pengunjung diwajibkan mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Bahkan untuk menjaga physical distancing, pihak pengelola memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung di dalam area kebun anggur. Khairuddin, salah seorang pengunjung, mengaku senang bisa mengunjungi kebun anggur terluas di Bantul ini. Awalnya ia hanya berniat merasakan sensasi petik buah anggur di dalam kebun secara langsung. Namun saat mendapatkan penjelasan mengenai budidaya tanaman anggur yang sangat menjanjikan, dirinya justru tertarik untuk bisa menanam anggur di sekitar rumahnya. Bahkan Khairuddin berencana mengajak kerabatnya untuk kembali mendatangi kebun anggur yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat ini. Ya, saya kesannya sangat istimewa Mas, karena variannya banyak sekali gitu loh. Jadi tahu macam-macam varietas anggur, terus penjelasannya juga jelas secara penanaman sampai pembuahan, perawatan, istilahnya sampai semuanya gamblang gitu Mas. Anang Zainuddin, Jogja TV.